Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menyaksikan. Di kesempatan kali ini gue akan membagikan video kalian tentang bagaimana cara mengganti oli mesin motor dengan baik dan benar. Ya, oli yang akan gue pakai kali ini adalah dari Pertamina Enduro 4 tak Racing. Motornya ini bentar, gue mau ngeliat ayam dulu. Kemarin dia bertelur, sekarang wah, ada telur lagi. Ayo kita ambil dulu guys telurnya guys. Siap-siap punya anak ayam baru lagi. Yui. Cek, lihat. Tinggali. Yuk. Keren. Wah. Itu bapaknya, itu emaknya tuh. Bapaknya keren nih. Oke, tanpa penjelasan panjang lebar lagi, tanpa basa-basi, langsung saja kita eksekusi di motor ini. Ganti aja olinya langsung. Yang bakal gue ganti olinya adalah motor Honda Tiger tahun 1997. Ini dia penampakannya. Iya. Sebagai satu informasi, motor ini udah lama banget, mungkin sekitar 3-4 bulan udah gak gue pakai lagi. Bisa kelihatan kondisinya sekarang. Ayo kita cek ke bagian depan. Iya, kelihatan di tangkinya udah mulai burik, alias catnya ngeletek. Bukan sih, nggak tahu kenapa, kayaknya berjamur gitu. Wah, bener bannya berjamur guys, parah, gile. Wah, kelamaan kena hujan panas, nggak bisa dibiarin nih. Ini walaupun motor jarang banget dipakai, alias nggak dipakai juga, kita harus tetap merawat motor ini guys. Kenapa? Karena motor itu satu bagian dari alat transportasi kita. Kalau kita sewaktu-waktu mendadak butuh kendaraan, kita harus sedia motor juga guys. Ya kan, betul seperti itu. Aduh, kayaknya dia nggak mau nyala lagi nih motornya. Aduh, kecewa deh. Ya, akhirnya dengan perjuangan khusus, akhirnya motor ini mau menyala guys. Tapi dengan suara yang tek, suaranya burik, ngebul juga motornya ini. Aduh, kacau deh pokoknya. Emang kita tuh nggak boleh sembarangan kalau ngerawat motor. Harus apik. Jangan kayak gini guys ya, jangan ditiru, jangan dicontoh. Enggak, harus dicontoh karena ini bakal nyontohin ganti oli yang baik dan benar. Oke guys, langsung aja kita siapin olinya dan juga tentunya alat untuk membantu selama proses penggantian oli ini, yaitu tang dan baskom. Langsung kita taruh baskomnya di bawah mesin motor, dimana tempat oli itu akan keluar, alias di jalur pembuangan oli bekas. Nah, kita siapin juga kunci ring 24. Kalau Honda Tiger ini pakai kuncinya itu 24. Kalau misalkan Honda Beat itu kunci 17. Kalau Ninja R itu kunci 14. Hebat kan, gue bisa apa? Nah, langsung aja nih tanpa basa-basi kita buka deh, biar nggak lama-lama lagi. Perhatikan cara membukanya, diputar ke bawah, alias putarnya ke kiri. Ternyata kita mengalami sedikit kesulitan ketika memutar kuncinya guys, karena terlalu panjang, jadi menyentuh tanah, tidak mendapati putaran yang lebih banyak. Sehingga kita bisa memutarnya sedikit secara pelan-pelan tapi pasti. Yang penting sabar ya guys. Lihat, olinya hitam banget guys, udah burik. Sekarang langsung aja kita buka dulu nih lubang masukin olinya, itu olinya tuh. Nah, ini kita masukin dari situ. Kita bukanya pakai tang nih guys. Tuh, jatuh kan.
Iya, pakai tangan aja biar lebih praktis. Ternyata nggak kuat, kita tetap harus butuh tang. Ya udah, kita ambil lagi tangnya, buka pakai tang pelan-pelan, jepit dulu. Susah guys ternyata. Ribet pakai tang, enak pakai tangan padahal sebenarnya, tapi tangan gue nggak kuat nih. Elah, salah aja. Tanpa basa-basi langsung aja kita buka pakai tangan. Bisa kan pakai tangan dengan kekuatan 2 jari, lebih kuat daripada sebuah tang. Ini dia tuh. Lemah, buang, burik, tang burik, nggak jelas. Ini dia olinya Enduro Racing 4 tak dari Pertamina. Ya ini nggak di endorse guys, nggak di endorse. Ini gue beli sendiri di bengkel. Ini oli masih baru ya guys. Kelihatan cara membedakannya oli baru dan oli bekasnya itu adalah mudah. Tinggal buka segelnya, itu kalau misalkan masih segel berarti masih baru. Kalau segelnya udah kebuka itu berarti diragukan guys, alias itu bukan oli baru lagi. Tuh kita coblos udah kebuka nih, berarti kan kalau gue yang buka berarti gue buka dalam kondisi baru nih. Lihat tuh, olinya warna agak kebiru-biruan. Langsung aja kita tuang. Set. Kita keker dulu biar akurasinya pas. Menetes sedikit guys, tapi tidak apa-apa. Ini untuk membilas oli sedikit yang ada di mesin, biar kotoran-kotoran di dalam mesinnya itu keluar lagi dari lubang pembuangan oli. Lihat tuh kan, menetes, sudah terlihat jelas. Agar lebih praktis lagi, kita siapin corong, masukin corong ke lubang masuk oli. Nah seperti ini guys. Jadi kita tinggal tuang ke corongnya itu biar akurasinya itu lebih mantap dan pasti tidak berceceran. Jangan lupa sebelum kita masukin olinya lagi, kita tutup dulu lubang pembuangan olinya, biar oli yang kita masukin itu nggak sia-sia, alias nggak kebuang lagi dari bawah guys. Nih, ini per yang saya sendiri nggak tahu fungsinya itu untuk apa, tapi ikutin aja, langsung masukin, kita tutup, putar arah sebaliknya. Oke, putar ke kanan. Setelah lubang pembuangan oli dipastikan tertutup dengan rapat, kita masukin aja langsung olinya. Masukin, tuang olinya ke mesin pakai corong ini biar akurasinya lebih mantap, nggak tumpah-tumpah. Bisa kelihatan kan di sini tuh, semua olinya masuk langsung ke dalam mesin. Ya tetap, walaupun pakai corong kita harus masukinnya perlahan-lahan, nggak boleh tergesa-gesa, karena kalau terburu-buru itu tergesa-gesa itu sifatnya setan gitu guys. Katanya tuh kucing kan, ngapain tuh dia tuh. Setelah semua oli barunya masuk ke dalam mesin, nih botolnya tuh jangan dibuang dulu ya guys, simpen dulu, tahan. Kita tutup dulu lubang masukin olinya, angkat corongnya, terus kita tutup lagi rapat biar nggak keluar lagi dari situ, terus nggak kemasukan debu, nggak kemasukan air, dan nggak kemasukan hal-hal aneh yang membuat mesin itu menjadi rusak. Nah ini guys, maksud saya itu botol oli bekasnya itu jangan dibuang, karena ini bermanfaat untuk kita menyimpan oli bekasnya lagi. Jadi jangan sembarangan kita membuang oli bekas, karena oli bekas itu termasuk limbah B3 yang kalau misalkan kita buang sembarangan ke comberan atau ke tanah itu akan mencemari lingkungan kita guys. Karena ini termasuk limbah B3 alias bahan berbahaya dan beracun, kita nggak boleh buang sembarangan. Bahkan kalau terkena kulit aja itu bisa bahaya ya, bisa menyebabkan iritasi kulit. Jadi kita harus berhati-hati terhadap penggantian oli ini ya guys. Kalau bisa habis ganti oli langsung cuci tangan bersih, jangan sampai ada oli-oli lagi yang kena kulit atau apalagi kena mata atau tertelan, itu sangat berbahaya guys. Nah oli bekas ini bisa disimpan terlebih dahulu nih, kayak sebelumnya tuh saya udah menyimpan ada 1, 2, ada 4 botol sekarang. Keren. Oke, setelah olinya sudah terganti dengan baik dan benar, langsung aja kita nyalain motornya. Sekalian kita panasin motornya ini biar
komponen di dalam mesinnya itu semua terlumasi oleh oli dan tidak terjadi karat di dalam, sehingga memperpanjang usia pemakaian motor ini guys. Jadi motor itu sering-sering juga ya rutin untuk dipanaskan, minimal ya paling nggak seminggu sekali lah kalau memang lama banget nggak dipakai. Nih kedengaran kan suara burik ini, nanti bakal kita servis lagi, kita cari tahu apa penyebab penyakit motor ini. Oke, sampai sini aja videonya, terima kasih.